Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali bersama dengan GPD Film Natimas, Tomorrow Church dalam menyapa setiap Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, saya sangat percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan terus menjadi bagian kita, pribadi lepas pribadi. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, semua yang ada pada kita saat ini yang sudah Tuhan berikan, karunia-karunia, nubuat, berbahasa roh, pengetahuan, firman Tuhan bilang ini akan berakhir, akan lenyap. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah berakhir, tidak berkesudahan, tidak ada ujungnya selama-lamanya, yaitu kasih, saudara. Kenapa tidak berakhir? Firman Tuhan bilang Allah adalah kasih, saudara. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah selama-lamanya, saudara. Dia tidak akan pernah berakhir. Dia ada selama-lamanya. Firman Tuhan bilang, sebelum adanya segala sesuatu, Dia telah ada. Amin, saudara. Nah, karena semuanya akan berakhir dan hanya akan tersisa satu, yaitu kasih. Berarti yang mana yang harus kita pilih duluan, saudara? Kasih. Berarti kasih di atas segala sesuatu, saudara. Yang harus paling utama di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Kenapa kita harus mengasihi, saudara? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara lihat dengan jelas di sini, saudara bilang kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berarti saudara, saya dan saudara dikatakan di sini lahir dari Allah. Berarti kita statusnya adalah manusia baru, saudara. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kita adalah manusia baru yang lahir dari Allah. Dan dikatakan kemudian kalimat selanjutnya, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, saudara. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Haleluya. Lalu kemudian, kenapa kita harus mengasihi, saudara? Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup, beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita harus mengasihi dan hidup di dalam kasih? Karena Allah terlebih dahulu yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mau hidup di dalam kasih, mau menerima Dia, saudara. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian kenapa kita harus mengasihi? Kolose 3 ayat 14 bilang begini. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saudara, ini perikopnya manusia baru. Nah, kita sudah hidup, sudah di dalam statusnya sebagai manusia baru. Nah, ayat 14 bilang begini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena kasih adalah pengikat. Untuk apa? Untuk mempersatukan. Mempersatukan siapa? Saya dan calon istri saya? Atau saya dengan calon suami saya? Tidak. Tetapi mempersatukan saya dengan gereja Tuhan, dengan sesama orang percaya. Saudara, mempersatukan kita dan menyempurnakan kita. Kasih ini menyempurnakan saya dan saudara di dalam perjalanan iman kita kepadanya, saudara. Amin, saudara. Nah, karena kasih adalah di atas segala-galanya, saudara, kita harus hidup dalam kasih. Dan kenapa kita harus mengasihi? Poin-poin yang tadi, saudara. Karena kita lahir dari Allah, statusnya kita adalah manusia baru. Dan kemudian kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Yang ketiga adalah kasih adalah pengikat bagi kita, yang mempersatukan saya dan saudara dengan semua orang-orang yang percaya dan menyempurnakan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Kita bisa memiliki segala sesuatu, tetapi ingat, itu tidak akan dibawa mati, tidak akan selama-lamanya. Tetapi kasih akan selalu ada. Mana yang harus kita pilih? Kasih yang paling utama kah? Atau kita mau memilih yang sudah kita miliki saat ini? Saudara, percuma firman Tuhan bilang kita memiliki segala sesuatu, bahkan kita memiliki iman yang sempurna, bisa membinakan gunung, firman Tuhan bilang. Tetapi kalau tidak memiliki kasih, sia-sia. Percuma kita menyerahkan diri kita untuk dibakar, firman Tuhan bilang, menyerahkan untuk saudara kita untuk dibakar, tetapi kemudian tidak memiliki kasih, semuanya itu juga sia-sia, saudara. Kasih is nomor satu dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa.
saudara. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Kami harus hidup di dalam kasih, dan kasih harus nomor satu dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam kasih. Tuhan, sama seperti Engkau telah mengasihi kami juga mau mengasihi sesama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami, perkataan, pikiran, perasaan, tindakan. Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sungguh tanpa-Mu ya Roh Kudus kami tidak bisa. Oleh sebab itu tolong kami, pimpin kami, tuntun kami di dalam kebenaran, kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan kendor. Haleluya.